Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun cuaca gerimis, hujannya akhirnya berhenti. Mudah-mudahan kita kumpul di tempat ini menjelang memasuki bulan suci Ramadan, mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang selalu kita baca, Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Amin Allahumma. Dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kita membaca salawat dan salam, karena dengan perantaranya kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam yang sama-sama yang kita hormati dan kita muliakan, yakni guru-guru kita. Mudah-mudahan kumpul bareng di dunia, kumpul bareng di akhirat. Ada Bapak Ustadz Haji Khairuddin, Bapak Ustadz Haji Ahmad Sobari, Bapak Ustadz Haji Rojali, Bapak Ustadz Haji Iwan Kurniawan, dan juga tidak lupa abang kita yang hari ini alhamdulillah ditakdirkan Allah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, Bang Haji Abdul Syukur SE. Semoga menjadi anggota dewan yang amanah. Dan juga Bapak RW Haji Rojali, Pak RT Haji Iwan Jero, semua yang hadir pada kesempatan hari ini, ya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ceramah gak lama-lama, ikan sepat, ikan gabus. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus, 2 jam selesai. Dan mohon izin, seandainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan, yang pasti terlipit haitulah bawang, corona sudah hilang, ganti musik kondangan. Betul Bu? Terlipik haitulah bawang, kalau pergi ngaji cium tangan suami. Hari ini dari rumah ke sini berangkat cium tangan suami enggak? Enggak cium tangan. Kalau ada istri cium tangan suami, berangkat kondangan, hari ini Rohan Akbar, dia berangkat pergi ke pasar, ngantar anak sekolah, maka dosa-dosanya rontok, dosa-dosanya berguguran. Kayak kampung saya tuh, sama ustazahnya salaman, sama kiainya enggak. Sama ustazahnya salaman, sama suaminya enggak. Tapi orang sono, sebelah sono, orang sini malah lu. Saya mau tanya nih, kalau ada seorang istri, dia cium tangan nih suaminya nih, pundaknya, punggungnya, artinya istri minta ridho suami. Artinya apa? Istri punya dosa sama suami. Saya tanya, ibu punya dosa tak sama suami? Punya. Dan ketika seorang istri dia cium lagi tangan suaminya yang telapak tangannya, artinya apa? Suami minta ridho istri, saling halal menghalalkan.
saling memakan sesuai konteks kita memasuki bulan suci Ramadan. Saya tanya sama ibu, suaminya punya dosa nggak sama istri? Nah, ada. Curhat ibu. Di mana-mana itu kita lihat ada anak santri murid jamaah salaman bolak-balik sama ulama, betul? Salaman bolak-balik sama kiai, salaman bolak-balik sama adik. Tapi saya belum pernah ada anak salaman bolak-balik sama orang tuanya. Betul? Padahal kata Nabi Ridullah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah bergantung ridha orang tua dan murka Allah bergantung murka orang tua. Jadi surga yang terdekat adalah kedua orang tua. Jadi salaman sama kiai bolak-balik bagus, tapi jangan lupa juga sama orang tua bolak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada story. Yang mana yang mati? Yang kabel. Oh, yang kabel penyakitnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, dalam konteks yang gak lama-lama, waktunya dibatasi 30 menit. Udah 15 menit, 35 menit lagi. 30. Selesai salat Idul Fitri, Rasulullah SAW turun dari mimbar. Lalu malaikat Jibril alaihissalam menghampiri Rasulullah SAW. Seraya berkata, ya Rasulullah, saya ingin berdoa. Lalu saya minta engkau mengaminkan doaku. Doa yang dibaca malaikat Jibril alaihissalam di hari raya Idul Fitri yang diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad. Apa doanya? Ya Allah, hari ini 1 Syawal, jangan kau terima amal ibadah puasanya anak yang durhaka kepada orang tua. Doa yang kedua, ya Allah, hari ini 1 Syawal, jangan kau terima amal ibadah puasanya, yakni istri yang durhaka kepada suami. Yang ketiga, ya Allah, hari ini 1 Syawal, jangan kau terima amal ibadah puasanya muslim sesama muslim yang tidak saling maafkan. Karena itu bagus ada rawahan akbar, ada arisan keluarga, ada pertemuan seperti ini agar amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, perlu kita renungkan hakikat ibadah puasa yang kita lakukan. Itu ayatnya ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, pada arti takwa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Ini arti yang bertakwa. Nah, dari kata ini ada orang disebut muslim. Siapa muslim? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa pencipta alam ini adalah Allah. Namun ini orang bulan puasa, pakai mukena, dagang kolak tapi kagak puasa. Ini orang pakai peci, dagangnya timun sore, bulannya bulan puasa, dagangan buat orang buka puasa, namun orang ini tidak berpuasa. Ini namanya muslim. Dengar azan tapi enggak sholat. Hidupnya cuma lewat masjid tapi enggak masuk masjid. Pilih mana? Bapak pilih mana? Kira-kira ke masjid berangkat sendiri apa dianterin? Berangkat sendiri. Mau sholat di depan imam apa di belakang imam?
Gak mau di depan. Dan yang pertama disebut Muslim. Artinya apa? Gak sholat, gak puasa, gak ngaji dan lain. Lain cuma Islam doang. Yang kedua disebut dengan mukmin. Siapa mukmin? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan cuma lewat masjid tapi masuk masjid. Bukan cuma dengar azan dia pun sholat. Bukan hanya dia ada berada di bulan puasa, dia pun berpuasa di bulan Ramadan. Namun orang ini pun masih marah-marahan. Woi. Sama tetangga akur, sama mertua nggak akur. Sama mertua akur, sama keluarganya enggak akur. Artinya apa? Yang dilarang yang diperintah juga ngaji ayo, ngomongin orang ayo, sedekah ayo, nyolong ayo, zakat ayo, rentenir ayo. Ini golongan yang kedua yang disebut dengan mukmin. Maksud masjid nyolong baik-baikan marah-marahan. Nah yang ketiga disebut dengan muttaqin. Siapa muttaqin? yakni orang yang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian dia juga artinya apa? Melaksanakan yang diperintah oleh Allah dan juga meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Ini disebut dengan muttaqin. Nah, puasa kita la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Perintah Allah kita kerjain, yang dilarang Allah kita tinggalkan. Nah, mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan kita nanti menjadikan derajat kita menjadi orang yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surganya yang seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, siapa di antara ciri orang yang bertakwa? 3 saja yang saya sampaikan. Yang pertama, wal kadhibina al-ghaib wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, dari konteks ini derajat orang pemaaf terbagi 3. Nah, kira-kira kita yang mana nih? Yang pertama, derajat orang pemaaf itu wal kadhibina al-ghaib, orang yang mampu menahan amarahnya. Dia dizalimi oleh orang lain tapi mampu menahan amarah. Oh, silakan lagi. Masih gosok malamnya. Ada masih gosok, silakan. Nah, iklan. Ya, 10 menit lagi. Nah, jadi yang pertama, derajat orang pemaaf, ciri orang yang bertakwa, yang mendapatkan surganya Allah yang seluas langit dan bumi, wal kadhibina al-ghaib, orang yang mampu menahan amarahnya. Diledekin orang yang mampu menahan amarah, dizalimin orang yang mampu menahan amarah, disakiti orang yang mampu menahan amarahnya. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, wal 'afina 'anil nas, orang yang mampu menahan amarahnya dan juga mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan kedua yang terbaik, wallahu yuhibbul muhsinin, orang yang mampu menahan amarahnya, dia maafin kesalahan orang lain dan dia pun berbuat baik kepada orang yang berbuat zalim kepadanya.
Ini derajat pemaaf yang ketiga. Ya, mudah-mudahan kita orang yang seperti itu, amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini sedikit persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan. Saling maaf, memaafkan, saling halal menghalalkan. Nah, yang kedua yang terakhir, karena waktu yang terbatas, hari ini masih disebut bulan Sya'ban. Sambil menunggu pengumuman pemerintah, apa malam Senin, apa malam Selasa kita berpuasa, tapi katanya beda. Mudah-mudahan lebarannya sama. Yang penting kan lebaran. Awal masa bodo amat. Makasih. Ya. Gini, saya lanjutin. Orang tua kita bilang bulan Sya'ban itu bulan rewahan. Bahasanya munggahan, pada sedekahan, kirim doa kepada orang tua keluarga yang dicintai untuk didoakan, betul. Nah, dari konteks ini saya mau cerita nih, renungan buat kita semua. Ada seorang nenek-nenek berangkat umroh 3 hari di Madinah. Ini nenek-nenek diam aja. Jadi nenek ini kayak orang lamun aja, kayak orang sedih. Temannya yang satu rombongan nanya, "Nek, kenapa diam aja? Nek, kenapa kayak orang sedih?" Lalu dijelasin, duit saya habis. Duit saya habis. Padahal baru 3 hari di kota Madinah. Lalu ditanya, "Nek, punya anak?" "Punya." Lalu diteleponlah anak itu, anaknya ada 10. Ada 10. Setelah ditelepon, anaknya masing-masing transfer. 1 orang 1 juta, 1 orang 1. 10 anak berapa? 10 juta. Besoknya ini nenek-nenek masih diam lagi, ngelamun lagi, sedih lagi. Ditanya, "Nek, kenapa masih ngelamun?" "Iya, coba kalau anak saya 20 juta. Nah, hikmah yang dapat kita petik adalah bahwa ketika orang tua ditransfer senang. Jadi ketika orang tua masih hidup ditransfer dapat kiriman duit, senang. Lebih ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Kita di Indonesia, orang tua lagi umroh, video call sampai enggak? Sampai. Nah, jaringan Allah lebih luas dari jaringan Telkomsel. Jaringan Allah lebih luas dari jaringan telepon. Artinya doa kita tadi sampai ke almarhum, amin. Tapi kan, ya penutupnya ada kan nih. Bu, kalau kita punya anak nih, saya tanya dulu nih. Bu, kita punya anak, udah kerja, sebulan dapat duit, dapat gaji, umpama kurang lebih 5 juta. Dia main ke rumah orang tua, nggak bawa buah-buahan pelitnya. Pelit. Kalau ada anak udah punya gaji, main ke rumah orang tua, dia nggak ngasih duit 1 bulan sekali, pelit nggak? Tapi ada anak yang paling pelit di dunia. Siapa itu? Anak yang tidak pernah mendoakan orang tua. Anak yang tidak pernah mengirimkan surat Al-Fatihah kepada orang tua. Ini anak yang paling pelit. Nah, titik kepada anak-anak kita sebagai penutup. Yang pertama, kalau main ke rumah orang tua, bukan cuma bawa duit, bukan cuma bawa buah-buahan, makan bareng sama orang tua, minum bareng sama orang tua, rokok bareng sama orang tua, ngobrol bareng sama orang tua, senang, orang tua bahagia. Ketika itu terjadi, rahmat Allah turun.
Jangan heran anaknya semakin pintar dan rajin sholat, betul. Jangan heran istrinya makin jadi istri yang soleha. Jangan heran dia jadi pejabat terpilih menjadi anggota dewan. Jangan heran dia punya kontrakan makin tambah kontrakannya, makin maju usahanya, makin mantap karirnya. Kenapa? Karena dapat rahmat Allah tuh. Nah, ini penutup yang pertama, penutup yang terakhir. Tutup, karena ada nasinya tuh. Dan penutup yang terakhir, kalau ada orang tua kita masih hidup, kita bawain makanan, kita kirimin buah-buahan, orang tua senang. Dapat makanan, dapat duit, betul. Tapi kan orang tua lebih senang kalau tuh anak juga main ke rumah orang tua, betul. Makanannya ada, duitnya dapat, anak main, cucu main, betul. Nah hari ini ketika orang tua kita sudah pindah hidupnya dari alam ruh ke alam rahim ke alam dunia ke alam kubur, maka orang tua kita senang hari ini dikirimin Fatihah. Orang tua senang bahagia dikasih sedekah. Tapi orang tua juga senang kalau anaknya juga ziarah kubur, betul. Birru abaakum wa tabirru abnaakum. Bagaimana akhlak kita kepada kedua orang tua kita, nanti begitu pula akhlak anak-anak kita kepada kita. Kalau kita sering main ke rumah orang tua, nanti anak kita sering main ke rumah kita, betul. Kalau kita suka ziarah kubur, nanti anak-anak kita suka ziarah kubur. Nah ini saja yang dapat saya sampaikan. Nasinya udah matang. Dan sebagai penutup, hiburan, saya pernah tampil bareng sama pengaji Romai Rama. Dan penutupnya, kalau tangan saya jatuh bilang, hei, bisa. Oke, kita mulai yang pertama. Kalau tangan saya jatuh, yang kedua abang-abangnya gini, bisa. Oke, latihan yang kedua, 1, 2, 3, latihan yang terakhir, sudah siap? Besok kita kayak bisa makan begini nih. Nah ini bisa yang terakhir. Mudah-mudahan sebarang dua-duanya ya. Puasanya bareng, lebaran bareng. Jangan puasanya belakangan, lebarannya pengen dulu. Nah kita mulai. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Kalau suka sembahyang, kalau suka sembahyang, kita akan sehat. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Benar. Ogah anak karena dangdutan penuh di sana. Jalan ke surga jangankan nggak dikasih tahu aja belum tentu datang. Di grup kan ada bawahan tahu ya nanti nyusul. Kalau jalan yang ke surga murah harganya tapi banyak ya. Puasa bayar nggak puasa? Puasa bayar nggak? Bayar. Ya bayar. Puasa bayar nggak? Bayar. Kamu belum dibayar puasanya? Masih punya utang Ramadan? Oh enggak? Alhamdulillah yang punya bayar. Nah ini jalan yang ke surga. Jalan yang ke neraka mahal enggak? Yang ke neraka mahal. Coba jalan yang ke neraka. Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang.
Kalau suka mabuk-mabukan, penyakit akibatnya. Kalau suka marah-marahan, cepat matinya. Dan ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Benar. 2 tahun yang lalu lagi COVID di Portun banyak yang main layangan tuh. 2 tahun yang lalu layangannya sampai sini, benangnya di Portun karena yang main orang sini. Walaupun hadiahnya umroh, hadiahnya haji, tapi kalau satu benang 100.000 itu namanya judi. Jelas? Itu namanya judi. Menjanjikan kemenangan, bohong. Betul. Judi. Menjanjikan kekayaan, bohong. Mana ada orang kaya karena judi, betul? Ada bangkrut. Ini kapan awat aja ya? Dukung. Betul. Kalau nanti ada orang kampung dukuh masuk surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada Pak RW kampung dukuh, bukan karena Allah tak sayang amanya, semua terserah kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Yuk kita baca salawat sebentar ya, karena salawat artinya doa. Dengan salawat yang kita baca merontokkan dosa-dosa kita. Dengan salawat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu. Dan lebih daripada itu kita pengen masuk surga bersama dan dekat baginda Nabi besar Muhammad. Semuanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Berikan subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.